Bapak sekalian, problem di KPK ini kalau boleh saya sampaikan ada beberapa ya, menyangkut kelembagaan, mungkin juga regulasi, kemudian SDM. Ya. Dari sisi kelembagaan, tidak seperti di negara-negara lain yang saya sebutkan, misalnya yang berhasil dalam pemberantasan korupsi Singapura atau Hong Kong. Mereka hanya punya satu lembaga yang menangani perkara korupsi. Ya, Singapura CPIB, Hong Kong ICAC. Seluruh isu terkait korupsi mereka yang menangani. Sedangkan kalau di KPK ada 3 lembaga, Bapak sekalian. KPK, Polri, Polisi, dan Kejaksaan. Memang di dalam Undang-Undang KPK yang lama maupun yang baru ada fungsi koordinasi dan supervisi. Ya, apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan Bapak sekalian, tidak berjalan dengan baik. Ego sektoral masih ada. Masih ada. Kalau kami menangkap jaksa atau menangani jaksa misalnya, tiba-tiba dari pihak kejaksaan menutup pintu koordinasi supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini persoalan ya, persoalan ketika kita berbicara pemberantasan korupsi ke depan. Saya khawatir Bapak sekalian dengan mekanisme seperti ini, saya terus terang ya tidak yakin kita akan berhasil memberantas korupsi. Dan saya harus mengakui ya secara pribadi, 8 tahun saya di KPK kalau ditanya apakah Pak Alex berhasil, saya tidak akan sungkan-sungkan, saya gagal memberantas korupsi Bapak sekalian, gagal. Paling tidak kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi, saya masih ingat tahun 2015 pertama kali saya masuk di KPK, IPK itu 34, sempat naik menjadi angka 40. Sekarang kembali lagi di titik 34. Ya. Kalau bicara IPK, masyarakat menyorot KPK pada banyak aspek lain selain korupsi yang menjadi domainnya KPK. Ya. Ya, ada kemudian investasi, ada terkait penegakan hukum, kemudian ada kemudian berbisnis dan lain. Ada 8 indeks dalam IPK itu dan tidak semuanya itu menjadi domain KPK. Ya. Artinya apa? Dari satu sisi, ya upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi ya tidak dilakukan atau tidak diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain. Ini yang kami potret Bapak sekalian ya. Tidak ada perubahan mindset kelembagaan maupun secara individual ya. Integritas terutama integritas kelembagaan dan integritas pribadi tidak banyak berubah ya, tidak banyak berubah ya. Jadi bahkan boleh saya sampaikan juga ya, beberapa tahun terakhir ada yang menyampaikan kondisinya ini kembali lagi sebelum reformasi atau ya parahnya seperti itu gitu kan. Orang menjadi tidak takut lagi ya melakukan korupsi ya. Dan risiko korupsi itu sangat rendah Bapak sekalian. Risiko korupsi itu sangat rendah. Ketahuannya itu kecil sekali kemungkinannya. Tidak seperti kalau investasi high risk high income. Kalau korupsi itu risikonya rendah, tapi untuk mendapatkan penghasilan tinggi gampang. Kan gitu. Belum lagi ketika ketahuan masih banyak cara untuk bisa lolos. Kan gitu. Ya. Kita tahu semua bagaimana tadi disebutkan ada beberapa case yang menyebutkan pihak-pihak tertentu ternyata juga tidak lanjut juga. Nah, ini problem kelembagaan, ada 3 lembaga dan koordinasi supervisi ini sampai sekarang boleh dikatakan tidak berjalan dengan baik. Beberapa waktu yang lalu saya, Pak Nawawi, Pak Gufron, dan Pak Rudi serta Pak Didik, Deputi Pendidikan dari Deputi Korsub, ke Menko Polhukam menghadap Pak. Kita melaporkan, bukan melaporkan, bertemu dengan Menko Polhukam Pak Hadi, kita sampaikan problem koordinasi supervisi. Ya. Kita sampaikan ini tidak berjalan dengan baik dan kami memohon Menko Polhukam itu untuk memfasilitasi. Ya. Bapak Menko Polhukam mengundang dari pihak kejaksaan dan kepolisian dan kami diundang. Karena KPK kan bukan di bawah koordinasi Menko Polhukam, jadi kami diundang. Khusus bicara terkait dengan korupsi secara periodik.
3 bulan lah atau 4 bulan sekali lah. Khusus bicara terkait korupsi dan bagaimana koordinasi supervisi KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Apa kendala-kendala dalam penanganan korupsi? Itu yang kami sampaikan. Ya, 3 bulan yang lalu, tapi sampai sekarang juga belum ada tindak lanjutnya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan seperti itu mekanisme. Terus kalau kami yang harus ya turun mengundang, ego sektoral itu masih ada. Lebih pas kalau itu saya pikir dilakukan oleh Menko Polhukam dengan mengundang kejaksaan, polisi, dan kami juga diundang khusus membicarakan korupsi secara periodik. Apa kendala yang dihadapi masing-masing pihak terkait koordinasi dan lain sebagainya. Menyangkut juga kebijakan ke depan seperti apa, mungkin bisa dibicarakan di forum itu.